Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang mengisahkan seorang pria yang tidak populer di sekolahnya. Ia bahkan tidak terlalu memiliki banyak teman dan dianggap kurang pergaulan. Sementara Emma kebalikannya, seorang cewek yang memiliki banyak teman, pandai bergaul, dan menjadi salah satu gadis terpopuler di sekolahnya. Kemudian sekolah mereka melakukan perjalanan ke Trinidad untuk membangun sebuah sekolah di sana. Setelah di sana mereka mengadakan pesta di atas kapal. Emma jatuh ke laut, kemudian Dean melompat dan berusaha untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka terpisah dari kapal dan terdampar di suatu tempat. Sebuah pulau tak berpenghuni yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Kemudian bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Di awal film kita melihat dua sosok muda-mudi yang berbeda karakter dan lingkungan. Emma merupakan gadis yang berasal dari keluarga utuh dan penuh kasih sayang. Parasnya yang cantik menjadikannya cewek paling populer di sekolahnya. Dia pun memiliki geng yang beranggotakan cewek-cewek populer di dalamnya. Hal itu berbanding terbalik dengan sosok Dean. Dia dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Meninggalnya sang ibu seakan membuat dia menjadi pemuda yang pendiam dan suka menyendiri. Meskipun Dean berwajah tampan, dia sering dijadikan bahan bergunjing oleh geng Emma yang sekelas dengannya. Walaupun jarang bertegur sapa, sebenarnya Dean dan Emma sudah saling memperhatikan sejak lama. Beberapa hari kemudian, sekolah mereka mengadakan perjalanan jauh ke Trinidad untuk acara bakti sosial. Dean dan Emma menanggapi acara tersebut dengan sangat berbeda. Bagi Emma, ini merupakan kesempatan untuk bersenang-senang dan berkumpul bersama teman-temannya. Sedangkan Dean, yang dari awal sudah berniat untuk tidak ikut, akhirnya atas desakan sang ayah, dia pun terpaksa berangkat ke Trinidad. Kepopuleran gengnya membuat Emma seperti dibatasi pergaulannya oleh teman-temannya itu. Bahkan dalam urusan asmara, salah satu teman bernama Lizzie nampak berusaha menjodohkannya dengan Stephen. Dia adalah seorang pria populer di sekolah itu. Hari pertama di kota Trinidad dihabiskan murid-murid sekolah dengan berenang. Kemudian hari berikutnya mereka disibukkan dengan pembuatan sarana-prasarana untuk kemajuan kota itu. Di malam hari, setelah video call dengan kedua orang tuanya, Emma langsung diajak bersenang-senang oleh gengnya. Malam itu diadakan pesta di sebuah kapal. Stephen yang dijodohkan dengan Emma berharap gadis cantik itu mau bersenang-senang dengannya di acara tersebut. Emma yang dari awal tidak tertarik dengan Stephen terlihat jijik setelah melihat Stephen sedang beradu jigong dengan cewek lain. Beberapa saat kemudian, di tengah keriuhan pesta, datanglah polisi setempat yang akan sidak di kapal itu. Membuat sebagian besar remaja nakal di kapal itu langsung kalang kabut membuang obat-obatan yang mereka bawa. Namun naas, saat itu Emma yang berdiri di tepian kapal tanpa sengaja tersenggol oleh temannya, menyebabkan dirinya jatuh ke lautan lepas. Dean yang melihat Emma terjatuh langsung menceburkan diri untuk menolong Emma. Dengan menaiki skoci kapal yang sudah terapung di sana, Dean dan Emma berhasil selamat. Dean yang takut terlibat dengan kepolisian nekat melepas tali yang berhubungan antara kapal dan skoci yang mereka naiki. Kemudian badai tiba-tiba muncul, membuat Emma panik dan memaksa diri untuk kembali ke kapal. Namun sialnya, skoci mereka sudah terlanjur mengapung jauh ke lautan lepas. Hingga pada akhirnya, sebuah badai menghempas skoci yang mereka naiki. Keesokan harinya, bertepatan dengan berakhirnya bakti sosial dari sekolah mereka, para murid bersiap untuk pulang ke tempat asal mereka. Dengan wajah cemas, Lizzie melaporkan ke seorang guru tentang hilangnya Emma sejak kemarin malam. Pada akhirnya, rombongan itu menyadari kalau Dean juga tidak hadir di antara mereka. Sementara itu, di tengah lautan, Dean dan Emma yang selamat dari terjangan ombak semalam terlihat sedang berdebat dan saling menyalahkan atas kesialan yang menimpa mereka. Suasana pun makin panas karena perbedaan karakter yang mereka miliki. Namun pertikaian itu mereda seiring terlihatnya sebuah pulau yang terletak beberapa kilometer dari tempat mereka mengapung. Mereka berusaha dengan keras mendayung untuk sampai di pulau itu. Sesampainya di pulau itu, Dean dan Emma bergegas masuk ke dalam hutan untuk mencari penginapan. Mereka salah mengira, pulau tersebut tak memiliki penghuni selain mereka berdua.
Sebelum masuk ke dalam hutan, Dean sempat mengambil pistol suara dari Scotchy. Dia merasa membutuhkannya suatu saat nanti. Orang tua Dean dan Emma yang baru saja mendapatkan kabar buruk tentang anak-anak mereka langsung meminta bantuan pihak berwajib. Bahkan tanpa menghiraukan buruknya cuaca saat itu, para orang tua itu nekat berangkat ke Trinidad. Dengan pengetahuan tentang survival yang seadanya, Dean dan Emma menelusuri hutan yang nampak belum terjamah oleh manusia. Mereka sangat terpukau melihat pemandangan di depan mata yang memperlihatkan sebuah laguna biru dihiasi air terjun yang indah. Dean pun tergiur untuk berenang di laguna itu, namun Emma melarang dan memaksa Dean untuk segera mencari bantuan bersamanya. Meskipun sudah berjam-jam mengelilingi pulau, mereka berdua tak menemukan orang lain di sekitar sana. Air laut kala itu sedang pasang, menambah kesengsaraan bagi mereka. Mereka kaget ketika Scotchy yang tadi ada di tepi pantai hilang terseret ombak. Dengan sisa cemilan yang ada, Dean dan Emma pun makan malam bersama. Sebelum akhirnya mereka terlelap di pinggir pantai. Handphone yang mereka miliki juga tak berguna karena di sana tidak ada sinyal. Pagi harinya, Emma berinisiatif menuliskan kode SOS di hamparan pasir di pinggir pantai. Untungnya, persediaan air tawar di pulau itu sangatlah banyak. Ketika Emma sedang mengisi air minum di sungai, dia merasa ada yang mengawasinya dari dalam hutan. Lingkungan yang asing memaksa mereka berdua untuk menyesuaikan diri di antara lebatnya hutan dan hembasan ombak di pinggir pantai. Mereka pun membangun sebuah gubuk sederhana untuk berlindung. Kekayaan alam di pulau terpencil itu sepertinya tak akan membuat mereka kelaparan. Perut mereka pun terisi oleh buah-buahan yang tumbuh subur di tempat itu. Sementara di tempat lain, orang tua mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan anak-anaknya. Namun karena terbatasnya sumber daya manusia dan luasnya area penelusuran, membuat usaha mereka selalu berbuah nihil. Dan sampailah pada sebuah titik di mana pencarian Emma dan Dean dihentikan oleh pemerintah setempat. Sehingga orang tua mereka harus menggunakan dana pribadi untuk melanjutkan pencarian anak-anak mereka. Suatu ketika betapa syoknya Emma melihat tulang manusia di dekat gubuk yang mereka buat. Dia berasumsi kalau nasib dirinya dan Dean akan sama seperti tulang itu. Dengan sabar, Dean memberikan support pada Emma bahwa mereka masih memiliki harapan dan mereka akan kuat jika terus bersama-sama. Karena situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka untuk terus berduaan, akhirnya benih cinta pun tumbuh di hati mereka. Didukung dengan suasana yang romantis, Dean dan Emma mencurahkan seluruh perasaannya, dan akhirnya Dean pun memberi tusukan enak kepada Emma di sana. Keesokan paginya, Dean menguburkan tulang manusia yang mereka temukan. Dean menjelaskan kepada Emma kenapa dia menguburkan tulang manusia yang mereka temukan. Itu karena Dean ingin menghilangkan rasa bersalahnya, karena Dean tidak hadir ke pemakaman sang ibu di masa lampau. Dean merasa kalau dialah yang menjadi penyebab meninggalnya sang ibu, karena kecelakaan mobil saat mengantarkannya latihan sepak bola. Semakin lama bersama, cinta mereka berdua pun semakin kuat. 1 bulan setelah hilangnya Dean dan Emma, orang tua mereka akhirnya dengan sangat terpaksa harus berdamai dengan kenyataan dan kembali ke kehidupannya meskipun tanpa anak-anak yang mereka cintai. Di saat Emma yang mulai putus asa, ada Dean yang tanpa bosan meyakinkan Emma untuk tetap bertahan. Berkembangnya kemampuan mereka dalam mencari makanan pun diiringi dengan terus berkembangnya kemampuan Dean memberi tusukan enak kepada Emma dengan berbagai gaya. Emma mengaku pada Dean bahwa dia adalah pria yang pertama kali menyentuh punyanya. Meskipun sempat kaget, Dean berterima kasih kepada Emma karena memang telah memberikan harta yang paling berharga dari dirinya. Kesempatan pergi dari pulau itu hadir ketika sebuah pesawat melintas. Namun harapan mereka seketika pupus karena mereka tidak menemukan pistol suara di tas yang biasanya mereka pakai untuk menyimpan barang. Emma merasa ada orang lain di sana dan dengan sengaja mencuri barang-barang mereka. Kejadian itu memicu salah paham di antara mereka. Saat sedang menelusuri asal suara asing dari dalam hutan, tiba-tiba muncul seekor panther di hadapannya. Naluri berburu dari hewan liar itu pun muncul seketika dan hewan itu langsung mengejar Dean. Dean yang semakin tangkas untuk bertahan hidup nampak tahu betul apa yang harus diperbuat saat itu. Emma yang panik juga ikut lari mencari Dean, dan akhirnya dia menemukan panther terkapar di hadapan Dean.
Hari demi hari pun berlalu. Orang tua dan teman-teman sepasang remaja itu mulai membiasakan diri tanpa kehadiran Dean dan Emma. Hal yang sama juga terjadi pada Dean dan Emma. Mau tak mau, mereka menjalani kehidupan serba seadanya di pulau terpencil itu. Suatu hari ketika mereka sedang santai di bawah rindangnya pohon, tiba-tiba satu persatu barang mereka yang hilang jatuh dari atas pohon itu. Dan terkuaklah, pelaku pencurian selama ini adalah seekor monyet. Beruntung pistol suara yang selama ini dicari-cari akhirnya kembali ke tangan mereka. Saking senangnya, Emma langsung menembakkan pistol suara itu ke langit. Dean yang nampak bahagia hidup di pulau terpencil itu bersama Emma, kemudian marah karena perbuatan Emma. Akhirnya mereka pun bertengkar, sebab Emma sudah merasa jenuh di sana. Karena merasa saling membutuhkan satu sama lain, perselisihan mereka pun hanya berlangsung sebentar saja. Dan suatu kebetulan, saat Emma menembakkan pistol suara tadi, ada sebuah helikopter yang melintas. Hingga muncullah helikopter yang sepertinya mencari asal dari tembakan itu. Dan hari itu menjadi hari terakhir mereka tinggal di pulau terpencil itu. Keluarga dan teman-temannya yang sempat putus asa akan keselamatan Dean dan Emma begitu bahagia menyambut kepulangan mereka berdua. Emma langsung dikerubungi oleh para keluarga dan teman-temannya. Hal berbeda dengan Dean yang nampak sedih karena tak bisa lagi bersama. Di malam pertama kepulangan mereka, Dean nekat menyelinap ke kamar melalui jendela untuk sekedar bertanya kondisi dari gadis yang dicintainya itu. Emma berharap kehadiran Dean di pesta kembalinya yang diadakan oleh keluarganya. Kehidupan sepasang remaja itu pun kembali seperti sedia kala, di mana Emma kembali berkumpul dengan gengnya, sedangkan Dean masih tetap suka menyendiri. Namun di balik itu, mata mereka berdua nampak saling mencari satu sama lain. Dengan memakai taksido yang membuat Dean makin lebih dewasa, Dean datang ke pesta Emma. Di tengah rintik hujan malam itu pun, Dean berdiri menunggu Emma untuk sadar akan kedatangannya. Emma yang memang sudah jatuh cinta pada Dean, tanpa pikir panjang ikut basah-basahan bersama pria yang dia cintai. Hingga akhirnya Dean dan Emma berdansa di bawah rintik hujan, mengingatkan kembali kebersamaan mereka berdua di sebuah pulau yang dianggap mereka sebagai surga. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.